Romonong, suster, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saudari-saudara, semoga mendungnya, dinginnya hujan hari ini melalui siraman rohani firman Tuhan yang kita dengar menyinari hati kita semua dan menjadi oase yang menyegarkan dahaga iman kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh umat Allah kepada para pastor, kepada biarawan atau biarawati. Pertanyaannya selalu begini kalau untuk kami para imam. Romo, kok mau sih cakep-cakep jadi Romo? Wah. Pertanyaan ini memuat dua kesimpulan. Yang pertama, jadi Romo harus yang bapuk kah? Ya. Atau kesimpulan yang kedua, berarti kami sungguh cakep. Wah, coba kita lihat Romonong. Wah, tuanya aja masih gagah, apalagi dulu mudanya, ya kan? Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini inspiratif dan indah. Ketika Yesus menyusur Danau Galilea, dilihatnya Simon Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Istimewa. Yang istimewa apa? Mereka kok segera meninggalkan jalanya, lalu ikut nih orang asing. Ikut sama Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya, bertemu dengan Yohanes dan Yakobus. Dikatakan hal yang sama, "Mari ikutlah aku." Dan mereka segera meninggalkan jala, perahu, bahkan ayahnya untuk pergi ikut Yesus. Saya bermenung dan bertanya, kok bisa ya mereka sampai meninggalkan jala, perahu yang menjadi mata pencarian mereka. Bahkan mereka meninggalkan keluarga ayahnya, meninggalkan itu semua untuk ikut Yesus. Pasti ada sesuatu yang istimewa sehingga mereka berani meninggalkan yang mereka punya untuk ikut Yesus. Contoh, para bapak-bapak sekalian, saudara-saudara pilih mana? Menjadi PNS, pegawai negeri, atau menjadi karyawan swasta? Pasti pilihnya jadi PNS karena tunjangannya banyak, ya kan? Ibu-ibu jawab yang jujur ya. Ibu-ibu pilih mana? Pilih Sirkon atau Diamond? Hah? Pasti Diamond, ya kan? Mau Sirkon beratnya 1 kilo, 10 kilo, nggak sebanding dengan Diamond, ya kan? Anak-anak, Romo mau tanya, pilih mana? Diterima sekolah di luar negeri atau di dalam negeri? Pasti jawabannya sekolah di luar negeri. Pride, ya kan? Sekarang kaum muda kalau Romo tanya pilih mana? Diterima di sekolah swasta atau masuk seminari? Ya sekolah swasta lah Romo. Salah. Lebih baik masuk seminari. Karena seminari juga sekolah swasta, tapi bayarannya lebih murah ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa para murid pertama yang dipanggil Yesus segera mereka meninggalkan segala sesuatunya dan ikut Yesus? Apa yang berharga si Romo sehingga mereka meninggalkan yang mereka punya untuk ikut Yesus? Karena ikut Yesus sungguh berharga. Ikut Yesus sungguh bermakna dan berarti, saudara-saudari. Kepada mereka Yesus menjanjikan kerajaan Allah. Kepada mereka yang mau ikut Yesus, Yesus berkata, "Kalian akan kujadikan penjala manusia." Bukan lagi penjala ikan. Kepada kita yang mau ikut Yesus, Yesus bilang, "Kalian akan kujadikan pewarta kabar sukacita." Kepada kita sekalian yang dikatakan, yang mau meninggalkan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, rumahnya, bahkan ladangnya demi namaku, mereka akan kuganjar 100 kali lipat dan mewarisi kerajaan Allah. Istimewa bukan ketika kita mau ikut Yesus? Dan panggilan mengikuti Yesus sungguh sangat berharga, saudara-saudari. Namun di zaman sekarang ini sedikit kebalik, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Banyak
dari antara kita yang begitu mudah meninggalkan Yesus hanya karena pertemanan, jabatan, jodoh. Mudah sekali akhirnya orang meninggalkan Yesus dan berpaling daripadanya. Sudah tidak berharga dan berarti lagi kah Tuhan kita Yesus yang sungguh mencintai kita, bahkan Ia mencintai kita sehabis-habisnya dan mau mati untuk kita, menebus kita. Ia wafat di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini sangat-sangat inspiratif sekali. Dikatakan, mari yang menangis seolah-olah jangan menangis, yang gembira seolah-olah jangan gembira. Ayat selanjutnya ini bapak-bapak senang. Yang beristri seolah-olah tidak punya istri. Wah, bapak-bapak senang. Ini maksudnya apakah? Supaya bapak-bapak amnesia kah? Lupa kalau dia udah punya istri. Supaya nyanyinya lagunya begini. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata apa? Ya, cucunya segudang. Saudari-saudaraku, maksud dari bacaan firman Tuhan di dalam bacaan kedua adalah dunia ini akan segera berlalu. Maka kita jangan sampai melekat dalam dunia ini. Mari seperti bacaan pertama, orang-orang Niniwe yang mendengar pewartaan Yunus bertobat dan berbalik, percaya kepada Injil. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan untuk kita ikuti sungguh berharga. Sungguh-sungguh sangat berarti panggilan ini. Mari kita perjuangkan untuk mau setia ikut Yesus. Butuh perjuangan saudara-saudari untuk mau ikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu juga butuh perjuangan. Kenapa kita berani meninggalkan segala sesuatu yang kita sebut dalam tanda petik berharga di dunia ini? Karena ikut Yesus jauh lebih berharga. Maka mari kita tinggalkan habitus-habitus lama kita. Semoga tagline di tahun refleksi ini sungguh menjadi habitus baru untuk kita. Untuk mau ikut Dia. Karena ikut Dia itu sungguh sangat berharga. Dan tagline yang diajarkan kepada kita semua, mari kita ikut Yesus dengan saling mengasihi, mau terlibat dan mau menjadi berkat dalam hidup ini. Semoga itulah yang kita buat dalam keseharian hidup kita, untuk senantiasa setia mengikuti Tuhan, memperjuangkan ikut Tuhan sampai dengan akhir hayat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.